Shalom, selamat sore Ibu terkasih. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sore hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau terima jamahan Tuhan sore hari ini. Kita mau menyanyikan sebuah pujian dengan judul Engkau Alasan Hidup. Karena memang Tuhan Yesuslah satu-satunya alasan hidup kita di dunia ini. Tuhan Yesus luar biasa mengasihi kita. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan namanya. Bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan juga menyertai kami dalam ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini
dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan, Bapa kami. Amin. Dalam kehidupan selalu ada cobaan dan masalah. Jangan pernah takut dan putus asa, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Hanya Yesus penolong yang setia. Malah kita angkat pujian, penolong yang setia. dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa sekalipun lewat online, karena itu membuktikan bahwa tidak ada batasan yang bisa memisahkan kita, walaupun saudara di kota saudara, saya juga di kota saya. Sebelum sama-sama mendengarkan firman, saya ingin memperkenalkan diri saya secara singkat. Saya Esther Kusuma, saya dan suami beserta 3 anak kami melayani di GKI di Ponorogo, Magelang. Senang sekali sore hari ini kita bisa berjumpa, khususnya dalam persekutuan Komisi Wanita, untuk bersama-sama bertumbuh sebagai wanita-wanita bijak Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa sama-sama bersekutu lewat secara online, entah itu kami yang berada di rumah, di tempat kerja, ataupun mungkin yang ada dalam perjalanan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami dan Tuhan juga rindu untuk berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan. Karena itu Tuhan bukakan hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan ini dapat kami mengerti dengan baik dan juga kami terapkan dengan baik juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-27, kita akan baca bersama-sama ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7. Kalau saudara sudah mendapatkan bagian ini, saya akan bacakan untuk kita semua. Alkitab kita memberi judul atau tema hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hever bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Dan berdiri di hadapan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayah mereka." Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya kasih judul tema perenungan firman Tuhan kita pada sore hari ini adalah pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Para perempuan yang memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah bangsanya dan kaumnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak perempuan-perempuan yang kemudian bermunculan di tengah-tengah dunia ini sebagai pejuang-pejuang pembela hak untuk mereka kaum perempuan yang selama ini notabene dipandang sebelah mata atau tidak mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki pada umumnya. Karena memang mayoritas budaya di tengah-tengah dunia ini adalah budaya patriarkal yang mengutamakan garis dari keturunan ayah dan khususnya mengutamakan juga kaum laki-laki di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contohnya adalah seorang perempuan yang bernama Sophia Louisa. Nah, saudara, siapa Sophia Louisa ini? Dia adalah pionir atau perempuan yang pertama kali membela hak-hak kaum perempuan untuk bisa masuk di dalam universitas kedokteran, atau para perempuan itu diperjuangkan haknya untuk bisa menjadi dokter perempuan di tengah-tengah masyarakat, saudara. Waktu itu tentunya tidak mudah. Seorang perempuan bisa sekolah tinggi aja itu sudah syukur sekali, saudara. Apalagi ini mau jadi dokter, yang rata-rata dokter pada waktu itu adalah kaum laki-laki. Belum pernah ada dokter perempuan pada masa itu. Dia hidup kira-kira di tahun 1840, saudara. Kemudian dengan gigihnya Sophia ini memperjuangkan
supaya dia dan juga kaum perempuan lain memiliki kesetaraan dalam dunia pendidikan kedokteran yang sama dengan kaum laki-laki. Sehingga akhirnya kemudian di tahun 1870-an Universitas Kedokteran Perempuan pertama dibuka oleh Sofia dan beberapa rekan lainnya, sehingga saat ini kita bisa bertemu dengan dokter-dokter wanita yang tidak kalah hebatnya juga dengan dokter laki-laki. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Alkitab juga ada banyak pahlawan-pahlawan wanita. Saya sebut mereka pahlawan, saudara, karena tidak semua perempuan punya daya juang seperti perempuan-perempuan ini, tetapi kita harap tentunya kita sebagai perempuan-perempuan Kristen yang percaya sama Tuhan, kita juga punya daya juang atau setidaknya mencontoh daya juang dari perempuan-perempuan yang hebat ini, berjuang untuk keadilan, kesetaraan yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan asal berjuang untuk kesetaraan tetapi kemudian tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi disebutkan ada 5 anak perempuan, saudara. Namanya mungkin jarang kita dengar atau mungkin saya baru dengar namanya saat ini. Nama ayahnya juga itu cukup jarang didengar atau mungkin jarang kita baca dalam firman Tuhan. Mereka adalah kelima anak perempuan dari Zelofehad, saudara. Dari suku Manasye, keturunan dari Yusuf, saudara, di situ. Jadi Yusuf itu punya 2 anak yang kemudian menjadi 2 suku, Israel, Manasye dan Efraim. Nah, mereka ini adalah dari keturunan Manasye. Saudara, orang yang tidak punya anak laki-laki zaman itu, saudara, hampir sama mungkinlah dengan budaya kita ya sekarang ada di Indonesia atau budaya-budaya lain yang sistemnya itu secara patriarkal. Dianggap tidak mempunyai keturunan yang bisa mewarisi mungkin marga mereka atau harta benda mereka yang mereka miliki, khususnya apalagi zaman itu, saudara. Hukum properti, pembagian tanah saat itu, warisan properti itu, warisan tanah itu tidak boleh diwariskan kepada anak-anak perempuan. Lalu di sini dikatakan ada satu bapak namanya Zelofehad, dia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya punya 5 anak perempuan. Dan di situ disebutkan namanya sebagai Mohla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Saudara, saya rindu sekali, tertarik sekali membahas perjuangan kelima perempuan ini. Saudara, bukan hanya berjuang supaya dia dapat warisan yang harusnya menjadi milik mereka. Tetapi ada satu hal yang lebih lagi mereka perjuangkan dibalik daripada sekedar pembagian tanah saat itu, saudara. Mereka bukan hanya sekedar nanti kalau kita tidak dapat tanah gimana, kita tinggal di mana, kita akan jatuh miskin dan lain sebagainya. Bukan itu, saudara. Kita mau belajar hari ini 2 hal setidaknya, saudara, dari kehidupan kelima perempuan-perempuan ini. Yang pertama adalah mereka punya keberanian. Keberanian seperti apa yang dimiliki kelima perempuan ini? Bukan hanya sekedar keberanian asal berani saja, saudara. Tetapi di sini dikatakan mereka punya satu keberanian yang berlandaskan kepada iman mereka, keyakinan mereka pada Allah Israel, yang dia percaya bahwa Allah Israel itu tidak menutup mata terhadap kaum yang tertindas, orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, tetapi Allah Israel yang mereka sembah, mereka kenal sebagai Allah yang membela akan umatnya, khususnya kaum yang tertindas, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin sedikit membahas latar belakang daripada kisah kelima anak Zelofehad ini, saudara. Kalau saudara baca bagian sebelumnya yaitu pasal 26, di situ dikatakan Musa sedang mengadakan sensus yang kedua, saudara, untuk pasukan Israel atau bangsa Israel yang waktu itu dari Mesir keluar untuk berjalan ke tanah Kanaan. Mereka sudah mendekati tanah Kanaan, sedikit lagi, saudara, masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi belum masuk ke sana, saudara. Maka Musa masih ada di situ karena Musa itu tidak perkenankan Tuhan untuk masuk kepada tanah Kanaan, saudara. Lalu diadakan sensus yang kedua. Tujuannya apa? Untuk orang-orang laki-laki usia 20 tahun ke atas, supaya mereka bisa memperhitungkan kekuatan pasukan mereka ketika mereka akan merebut tanah yang ada
di Kanaan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, disebutkanlah berapa orang dari suku Ruben, Simeon, dan seterusnya, saudara. Di situ juga disebutkan nama Zelofehad yang dikatakan tidak punya anak laki-laki di situ, saudara. Ya, hanya punya 5 anak perempuan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu kelima anak perempuan ini sudah tahu, saudara, bahwa mereka sebagai anak perempuan, sekalipun usia 20 tahun ataupun lebih daripada itu, mereka nggak mungkin masuk hitungan sensus itu. Karena hanya kaum laki-laki saja yang bisa masuk kepada hitungan atau sensus itu. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka juga tahu bahwa ketika sensus itu diadakan, maka nanti ketika tanah Kanaan itu menjadi milik mereka, sebagai anak perempuan mereka tidak akan dapat bagian di sana. Tetapi dengan satu hati kelima saudara ini, saudara, perempuan-perempuan 5-5-nya. Nah, saudara, mereka mengumpulkan keberanian mereka, lalu mereka mengadakan satu petisi, saudara, permohonan untuk membela hak mereka kepada pemimpin mereka, yaitu Musa. Kemana mereka, saudara, mengajukan petisi ini? Mereka datang ke pintu kemah pertemuan, dikatakan di dalam ayat yang kedua. Di depan pintu kemah pertemuan itu biasanya memang berkumpul banyak orang, saudara, umat Israel. Juga di situ ada para pemimpin-pemimpin, termasuk juga Musa dan imam besar yang waktu itu adalah Eleazar. Untuk di situ mereka menantikan orang-orang yang datang untuk mengajukan petisi mereka, pembelaan hak mereka dan lain sebagainya. Maka majulah kelima perempuan ini untuk menyatakan pembelaan hak mereka, supaya mereka juga diberikan hak yang sama seperti saudara-saudara laki-laki yang lainnya atau anak-anak laki-laki yang lainnya. Saudara yang dikasih Tuhan, petisi ini bukan petisi yang ringan, saudara. Karena di satu pihak dia akan berhadapan dengan hukum properti yang waktu itu menyatakan bahwa hanya anak laki-laki yang diperbolehkan untuk mewarisi tanah daripada orang tuanya, saudara. Dan hukum itu bukan berlangsung hanya setahun 2 tahun, mungkin sudah ratusan tahun, walaupun tidak tertera secara dimateraikan dan lain sebagainya, tapi mereka tahu itu hukum yang berlaku saat itu, saudara. Dan yang kedua, saudara, mereka harus berhadapan dengan paman-paman mereka yang adalah saudara laki-laki daripada ayah mereka. Karena waktu hukum properti sebelum mereka mengajukan petisi itu adalah ketika tidak mempunyai anak laki-laki, maka warisannya itu jatuh kepada saudara laki-laki ayahnya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara soal warisan, saudara tidak usah ragu pasti, saudara. Tidak, itu saudara laki-laki, bahkan mungkin saudara perempuan juga ikutan ribut, saudara. Saya yakin, bukan cuma paman-pamannya, mungkin bibi-bibinya juga bahkan ikut ribut soal warisan, saudara. Jadi saudara, ketika dia mengajukan petisi ini, dia tahu resikonya seperti apa. Yang pertama, kalau dia menang dalam hal ini, dia akan memperoleh haknya. Tapi kalau tidak menang, saudara, apa yang akan diterimanya tidaklah permusuhan daripada saudara-saudara ayahnya. Nah, saudara, mereka maju dengan satu keyakinan, dengan satu iman percaya bahwa ketika mereka datang ke pintu gerbang situ kemah pertemuan, mereka datang bukan untuk sekedar mengeluh, mengadu, saudara, bukan juga datang dengan tidak sopan seperti yang dilakukan Korah, tapi dia sadar dirinya itu tidak layak, tapi dia punya Tuhan yang akan membelanya. Dia sadar bahwa kemungkinan menangnya itu kecil, tapi dia tahu Allah pembela dia. Karena itu dia datang dengan keyakinan seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara, iman seperti apa yang dimiliki oleh kelima orang ini? Ketika kemudian dikatakan di dalam ayat yang keempat, mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu kemudian kalau bagian sebelumnya kita mundur lagi, saudara, ayat 3 dikatakan di situ, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tapi ia telah mati karena dosanya sendiri.
Saudara, kelima anak Selofehad ini sadar, ya, walaupun ayahnya itu tidak termasuk dalam para pemberontak yang melawan Musa bersama-sama dengan Korah, saudara. Jadi waktu zaman itu ada seorang pemimpin pemberontakan namanya Korah. Dia pimpin orang untuk melawan Musa, lalu kemudian Tuhan hukum mereka dengan cara yang tragis, mati, saudara, di padang gurun. Dia mengatakan, ayahku tidak ikut serta dalam pemberontakan itu. Tetapi sekalipun tidak ikut serta, ayahku tetap tidak lebih baik dari mereka yang memberontak itu. Dia mati di padang gurun juga karena dosanya. Ini pemahaman yang sederhana, saudara, bahwa baik ayahnya maupun mereka berlima itu bukan orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Mereka tahu Allah mereka itu Allah yang adil, Allah yang membela umatnya, dan dia tahu dirinya itu tidak layak di hadapan Tuhan, saudara. Dia kenal ayahnya, Allahnya, dia kenal dirinya, saudara, maka dia tahu untuk membawa dirinya. Saya jadi ingat dosen favorit saya, saudara, yang beberapa waktu belakangan ini kemarin, saudara, baru meninggal dunia. Saudara mungkin kenal beliau juga, Ibu Ramiati Tanujaya. Selalu motonya itu kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri, saudara. Jadi ini juga dimiliki oleh kelima perempuan ini. Ya, saudara, dia tahu dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia kenal dirinya, dia tahu bahwa dirinya seperti apa. Dia datang ke depan pintu kemah pertemuan itu dengan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dengan sikap yang hormat memohon supaya haknya dibela, saudara. Keberanian seperti ini yang harus kita miliki sebagai perempuan-perempuan Kristen, Kristus pada masa ini. Saudara, zaman ini banyak sekali wanita-wanita yang berani. Ya, dimulai dengan gerakan emansipasi, saudara, ya. Lalu mereka mulai membela hak-hak mereka dengan suara yang lantang. Tidak sedikit wanita yang punya karir yang tidak kalah dengan kaum laki-laki, saudara. Tapi kadang-kadang emansipasinya itu kebablasan, saudara, yang dikasihi Tuhan. Sehingga kalau saudara perhatikan kadang-kadang di media sosial itu tertulis satu kalimat yang cukup menggelitik. The power of emak-emak. Katakan ras terkuat di muka bumi ini, saudara. Saudaraku, kalau ini mengacu kepada hal yang positif, that's good, saudara. Tetapi sayangnya kadang-kadang ini dibawa kepada hal yang negatif. Ada emak-emak, saudara, bawa motor ditilang polisi, bukan polisinya, bukan dia yang takut sama polisi, polisinya jadi takut, saudara, karena diomelin sama emak-emak. Saudara, kebablasan keberaniannya, kebablasan emansipasinya. Tentunya yang mau diajarkan kelima anak Zelofehad ini bukan emansipasi seperti itu, tetapi emansipasi pembelaan hak yang sesuai dengan iman kita. Bahwa kita tahu Allah kita itu membela kita, dan kita tahu diri kita ini siapa, karena itu kita datang dengan kerendahan hati sama Tuhan untuk meminta pembelaan dari Tuhan, saudara. Itu keberanian yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Yang kedua, saudara, mereka juga punya ketaatan. Nah, saudaraku, dikasih Tuhan, kalau saudara baca ayat 6-7 di situ Musa datang sama Tuhan. Musa adalah seorang pemimpin yang juga takut Tuhan. Segala sesuatu dalam tingkah lakunya, langkah yang diambilnya sebagai seorang pemimpin selalu minta panduan Tuhan. Karena itu ketika kelima anak ini datang kepadanya tidak serta-merta langsung ditolak. Kamu tidak boleh melakukan petisi seperti itu melanggar peraturan bla 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 dan lain sebagainya. Tetapi Musa datang sama Tuhan. Dia bawa perkara 5 orang gadis ini ke hadapan Tuhan. Dan singkat cerita, saudara, mereka menang dalam kasus ini. Tuhan memberikan pembelaan sama mereka. Lalu kemudian hukum properti yang selama ini, hukum ahli waris yang selama ini berlaku itu seketika diubahkan. Bahwa kalau tadinya hanya anak laki-laki yang bisa mewarisi tanah daripada orang tuanya, sekarang kaum perempuan pun anak-anak perempuan. Kalau misalnya seorang ayah tidak punya anak laki-laki, maka warisannya itu jatuh kepada anak perempuannya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka menang, lalu kemudian mereka dapat hak mereka, dan karena keberanian mereka juga ini, karena iman mereka kepada Tuhan ini, lalu hukum properti itu diubah atas perintah Tuhan kepada Musa. Itu tertulis di bagian ayat 7 sampai dengan
ayat 11 dan seterusnya, saudara. Saudara menang dalam sebuah kasus. Biasanya hati orang itu gembira, saudara. Ya, kasus nih berat nih, ya, masa depan kita yang dipertaruhkan nih, keluarga kita nih. Ya, kita menang, rasanya itu luar biasa. Rasanya itu vibes kemenangan itu membuat kadang-kadang orang itu menjadi bangga dengan perjuangan mereka, saudara. Tetapi ketika kita bangga dengan apa yang kita perjuangkan, ketika kita bangga dengan hasil kerja keras kita, harus kita waspada satu hal, saudara. Tidak boleh pongah, tidak boleh sombong, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapatkan satu pembelaan, kemenangan, maka kita harus ingat, selalu ingat, bahwa bukan kita yang menang, Tuhan yang kasih kita kemenangan. Ketika kita punya sesuatu yang lebih daripada saudara kita, that's not mine, itu bukan milik saya, itu dari Tuhan. Saya juga harus berbagi kepada mereka, termasuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Nah, saudaraku, karena itu kelima gadis ini menunjukkan etikat baik mereka, iman percaya mereka yang baik dengan taat kepada Tuhan yang sudah memberikan pembelaan kepada mereka. Saudara, kalau kita lanjutkan kisah dari kelima gadis ini, saudara, disebutkan di dalam Bilangan pasal yang ke-36. Saya mau ajak kita buka bagian Bilangan pasal 36, saudara. Bilangan pasal 36. Di situ kelanjutan daripada anak-anak perempuan yang menerima warisan daripada orang tua mereka. Kenapa, saudara? Karena 12 suku Israel itu sudah diberikan bagian mereka masing-masing. Lalu masing-masing suku diperintahkan untuk menjaga bagiannya masing-masing supaya tidak diambil oleh orang lain, bahkan mungkin tidak berpindah kepada suku yang lainnya juga, saudara. Maka para tua-tua dari masing-masing suku ini mengatakan, bagaimana kalau di antara suku kita itu ada anak-anak perempuan seperti anak-anaknya Zelofehad ini. Dia terima warisan pembagian tanah dari ayahnya, dia menikah dengan suku yang lain. Apakah kemudian bagian mereka ini akan ikut menjadi bagian suaminya? Karena mereka masih tetap budaya patriarkal, saudara. Lalu kemudian Musa memberikan satu hukum syarat pernikahan atau perkawinan anak-anak perempuan yang punya hak waris dari orang tuanya. Bahwa anak-anak perempuan itu hanya boleh menikah dengan yang satu suku dengan mereka. Dan kelima gadis ini melakukan perintah atau syarat itu. Saudara, kalau bilang perkara cinta, saudara, sulit sekali. Orang wanita sekarang tidak mau seperti perempuan-perempuan zaman dulu. Katanya, kata nenek saya, kata ibu saya, ya dulu banyak perempuan-perempuan dijodohkan, nanti ketemunya pas beberapa hari setelah beberapa hari menjelang pernikahan mereka, saudara. Sekarang mana ada perempuan yang mau dijodohkan kayak gitu, saudara ya. Sekalipun umur sudah cukup untuk mendekati masa menikah, kalau bukan mereka cinta atau pilih sendiri, jangankan suruh nikah, dipandang pun tidak mau, saudara. Apalagi kalau dia seorang wanita karir, saudara, merasa dia mandiri, dia mampu dan sebagainya, saudara. Ini syarat ini pastinya bukan syarat yang mudah, saudara. Walaupun kita bilang itu kan zaman dulu, mungkin lebih mudah, tapi kenyataannya ya tetap mirip-mirip lah zaman sekarang. Perempuan itu mau punya haknya sendiri, saudara. Tetapi anak-anak Zelofehad ini, saudara, dia tahu Tuhan yang sudah bela dia, kasih dia kemenangan, saudara. Karena itu yang dia lakukan, dia taat kepada Tuhan yang sudah membela dia. Dikatakan dalam pasal 36 ayat yang ke-10. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelofehad. Maka Mahla, Tirza, Hogla, Milka dan Noah, anak-anak perempuan Zelofehad, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan anak laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal
pada satu suku kaum ayahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkara hak waris tanah, perkara pembagian tanah zaman itu bukan cuma sekedar inventaris seseorang, bukan cuma sekedar investasi dia, bukan cuma sekedar harta milik dia, tetapi milik kepunyaan ini adalah satu tanda bahwa mereka adalah umat perjanjian Allah. Karena itu ketika kelima gadis ini membela hak mereka di hadapan Tuhan, mereka cuma tidak sekedar membela harta mereka. Seperti yang saya katakan di depan tadi. Dia juga membela supaya bagaimana mereka berlima ini tetap menjadi satu bagian umat pilihan Tuhan. Tidak dikeluarkan dari garis umat pilihan Tuhan bangsa Israel, suku mereka. Mereka tetap rindu untuk menjadi satu suku dari bangsa umat pilihan Allah. Sekarang ketika mereka diberikan hak itu, dia jaga baik-baik hak istimewa mereka, saudara. Sebagai ahli waris umat perjanjian Allah di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah kaumnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kaum perempuan yang diberkati Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang kaum perempuan masa kini, saudara? Kita sudah diberikan satu hak yang istimewa oleh Tuhan. Menjadi perempuan-perempuan Kristen, ya. Menjadi umat Tuhan pada masa kini. Adakah kita juga punya daya juang seperti kelima gadis ini? Berjuang bukan hanya untuk harta warisan dia, tapi berjuang karena saya adalah umat pilihan Tuhan. Saya tetap harus ada dalam lingkup umat pilihan Tuhan. Apapun tidak bisa menggeser Kristus dalam hati saya. Apapun tidak bisa membeli Kristus dalam diri saya. Menggantikan Kristus dalam diri saya. Jangan karena harta kita jual Yesus. Jangan karena kedudukan kita jual Yesus. Jangan karena nama besar kita jual Yesus. Tapi taruh Yesus sebagai satu-satunya yang utama dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Singkat tetapi itu jelas memberikan kami satu pelajaran. Supaya menjadikan kami perempuan-perempuan Kristen masa kini yang sungguh mencintai Tuhan. Kami punya keberanian yang berlandaskan iman kami kepada Tuhan. Kami punya ketaatan yang tidak bisa ditawar dengan apapun di muka bumi ini. Yaitu kami taat kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dari sekarang selama-lamanya menjadi orang yang setia mengikut Tuhan. Setia di dalam panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janganlah takut kesusahan. Kalau kau dibuang Bapakmu, Tuhan memelihara. Segenap doamu didengarnya. Dalam susah dan percobaan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara engkau sepanjang umur. Mari ibu-ibu kita menyanyikan lagu Tuhan memelihara engkau. Tuhan memelihara.
kita akan berdoa. Kepadamu Allah yang hidup, kami bersyukur hari ini boleh datang berbakti di rumah Tuhan bersama-sama saudara-saudari seiman kami dimanapun saat ini berada. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur hari ini dengar firman Tuhan dan ajarkan kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku firman dalam keseharian kami. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu dimanapun saat ini berada dengan segala macam pergumulan kehidupan mereka. Tilik mereka satu persatu Tuhan. Kau Allah yang penuh belas kasihan, Kau akan berikan jalan keluar kepada setiap anak-Mu yang dalam pergumulan, yang dalam sakit penyakit. Biarlah Tuhan Yesus mereka tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna kepada mereka. Usaha pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun berada, Kau berkati. Masa depan anak-anak-Mu juga Tuhan berkati. Anak-anak yang masih dalam pendidikan, sekolah, biarlah mereka berikan masa depan yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, iman kami tetap bertumbuh di hadapan Tuhan dan Kau dapat kami setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hal-hal yang masih ada dalam hati kami, pergumulan kehidupan kami yang tidak terucap hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Kau selidiki mereka satu persatu. Dan Tuhan Yesus, hidup kami percaya selalu ada dalam rancangan yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Dan Kau berikan yang terbaik juga untuk kami anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Dan Kau berikan juga yang terbaik untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kerinduan hati kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan. Kau akan menjawab setiap kerinduan hati kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik untuk kami. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.